Reza, ekonom dari Partai Keadilan Sejahtera. Bung Handi, apa catatan Anda? Ya. Kalau tadi katakan bahwa saat ini tidak ada jalan lain selain memberikan subsidi dan kemudian sedikit menaikkan apa yang kemudian perlu dinaikkan, tapi yang lain tetap disubsidi, gitu ya, Bung Arief ya? Ya. Ya, jadi selama itu untuk kepentingan masyarakat sih kita melihat ini suatu hal yang positif ya. Tapi kan selama ini contoh misalkan kalau kita kasih catatan untuk periode pertama ya Pak Jokowi ya, meminjam evaluasinya Bappenas kan, itu kan beberapa indikator dinyatakan tidak memenuhi target daripada RPJMN misalkan. Itu yang pertama. Itu dari sisi data-data atau indikator-indikator ekonomi yang kita ketahui. Yang kedua, itu berdasarkan pada kepuasan atau ekspektasi publik terhadap kondisi ekonomi saat ini ya, di mana beberapa survei mengatakan untuk bab ekonomi masyarakat merasa kurang puas dengan kondisi saat ini. Nah, sehingga itulah yang kemudian kami melihat sebenarnya masih banyak kebijakan pemerintahan yang perlu ada perbaikan di masa yang akan datang. Ya, misalkan sekarang ini misalkan ya, Mas ya, kita pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 5% ya. Ini kan kalau tidak ada terobosan, tidak ada inovasi yang luar biasa, tentu kita akan terjebak dalam trap 5% tadi ya. Nah, sehingga dampaknya bisa jadi menjadi kita akan mengalami middle income trap ya, yang itu juga akan berdampak terhadap masyarakat. Saya langsung saja, kita sudah tahu bahwa ada rencana tadi kita ditampilkan tadi di layar televisi bahwa ada rencana sejumlah kenaikan yang akan terjadi mungkin mulai Januari 2020 ini tahun depan. Setelah pelantikan presiden mungkin akan diumumkan karena Pak Pratik, Menteri Sekretaris Negara, juga Pak Bambang Brojonegoro sempat menyampaikan itu. Setelah pelantikan nanti akan ada pengumuman terkait dengan hal ini atau kejelasannya. Listrik, kemudian BPJS, parkir, tol, terakhir juga kemudian bukan bahan pokok, tapi kemudian harus terbukti juga ini banyak kemudian yang mengkonsumsinya rokok. Ya, bagi kami selaku partai yang memilih untuk berada di luar pemerintahan, tentu yang menjadi concern kami adalah masyarakat, ya rakyat gitu ya. Apa yang akan terjadi? Ya, kalau seandainya ini terjadi, katakanlah 1 Januari pemerintah mengumumkan semua tarif itu mengalami kenaikan ya. Tentu dalam beberapa waktu kemudian akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat. Pertama misalkan tentu angka inflasi akan naik. Ya, yang artinya tadi yang Mas Bima di atas 5%. Ya, bisa jadi 4-5% ya, karena pengaruhnya cukup signifikan gitu. Yang kedua, daya beli masyarakat tentu juga akan berdampak ya. Yang tadinya mereka mengkonsumsi atau membeli untuk bahan kebutuhan pokok, sekarang bertambah untuk membayar listrik, untuk membayar untuk membeli rokok misalkan gitu ya, atau untuk membayar tol dan lain sebagainya. Tadi saya mengutip pendapatnya Mas Arief juga dalam launching buku Pancasila Nomik ya Mas ya. Jadi orang kaya itu cenderung saving, tapi orang miskin itu cenderung menghabiskan semua pendapatannya gitu, spending gitu ya. Jadi artinya katakanlah nanti tarif rokok naik ya, dan kemudian harga rokok juga naik, itu pasti akan dibeli oleh masyarakat gitu. Justru menengah bawah yang akan terhantam. Betul ya. Nah, ini kan juga harus difikirkan. Mereka akan lebih memilih untuk beli rokok ketimbang beli beras. Betul. Nah, ini kan juga perlu difikirkan dampaknya selain ini ya, user penggunanya ya, tapi juga kepada buruhnya, kepada petani tembakau dan lain sebagainya. Pasti itu akan berdampak. Yang kedua, kalau bagi kami melihat mengkritisi ini pemerintah, itu persoalan database yang masih jadi masalah besar ya. Contoh misalkan ketika pemerintah masih mengenakan memberikan subsidi bagi yang 900 volt, itu kan ada sekitar 24 juta keluarga yang menerima subsidi tersebut. Nah, logikanya Mas, kalau 24 juta keluarga, satu keluarga ada 4, itu kan berarti ada sekitar 60 juta kan, atau 80 juta. Nah, sementara angka kemiskinan kita cuma sekitar 25 juta sekian gitu ya. Nah, artinya ini kan database-nya perlu dibenerin dulu nih, apakah benar atau tidak yang menerima itu sesuai dengan kondisinya. Saya langsung ke Bung Bima. Ketika nanti dinaikkan, maka ekonomi Indonesia akan semakin sulit atau akan semakin baik? Ya jelas jawabannya akan semakin sulit ya. Akan semakin sulit? Akan semakin sulit. Gini, di tahun depan kita akan mengalami ekonomi yang semakin sulit di Indonesia? Tanpa ada perubahan apapun ya. Katakanlah subsidi yang tadi yang disebutkan akan dicabut itu tidak ada apa-apa. Kemungkinan ekonomi bisa tumbuh di bawah 5%. Di bawah? Karena apa? Ekspor tidak bisa diandalkan, perang dagang. Ya. Investasi kita kalah dengan Vietnam. Ya, pemerintahnya malah sibuk mau pindahin ibu kota misalkan. Kemudian insentif-insentif fiskal yang diberikan pemerintah selama ini itu membuat investor yang skala kakap yang happy kan. Nah, tapi sementara investor-investor yang existing, investor-investor kawasan industri masih merasa ada gap gitu kan. Jadi masyarakat itu sekarang dengan gamblang melihat begini Mas, sederhananya. Yang
kayak semacam di serve habis-habisan dengan insentif-insentif fiskal, macam-macam namanya ya, tax holiday, tax allowance ya. Sementara yang bawah ini, menengah dan bawah, ini kita lihat akan ada benar-benar tarif beberapa barang atau produk yang mengalami kenaikan. Solusinya, saya tadi sepakat ya, database ya, jangan sampai terulang tahun 2017. Dicabut kemudian subsidi listrik 900 VA, ternyata datanya belum semua benar. Sehingga aduan dari masyarakat itu ribuan, puluhan ribu yang minta dikembalikan. Saya masih berhak nih, tapi kenapa dicabut gitu? Ya. Akan ada seperti itu. Betul. Yang kedua, saya kira pemerintah sudah banyak dapat masukan. Tapi saya mohon sekali nih, dari partai oposisi ya, setelah kampanye pilpres kalau nggak jadi menteri, nanti kalau jadi menteri lain lagi ceritanya. Kita nggak tahu nanti. Oposisinya kan. Gitu. Jadi suara-suara untuk menyadarkan pemerintah bahwa ini berdampak cukup signifikan dan panjang, bukan hanya 2020, tapi mungkin bisa 2021, apa yang terjadi 2020 nanti, ini adalah tugas dari partai oposisi untuk mengingatkan lebih kencang. Suara itu yang sekarang sayup-sayup terdengar nih, mohon maaf ya. Gitu. Menjelang 20 Oktober, penentuan menteri dan segala macam, kok tiba-tiba oposisi hilang ya? Ini ada apa ya? Ada apa pertanyaan? Apa yang disampaikan tadi agak mengerikan juga, meskipun ada solusi kemudian yang bisa disampaikan. Bung Arief setuju? Saya rasa kan kita terbiasa melakukan apa yang disebut dengan mitigasi risiko ya. Jadi baik itu kebijakan fiskal seperti yang dikatakan oleh Bima ataupun Mas Andi ataupun moneter gitu ya. Kita udah mitigasi risikonya bahwa risiko global itu tetap ada, kapanpun itu selalu ada gitu ya. Yang datang dari apa yang kita sebut dengan exogen faktor. Nah, bagaimana kemudian fundamental ekonomi kita itu kita jaga dengan baik. Dan saya rasa apa yang dilakukan selama masa pemerintahan Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa memang kita nggak cukup kita tumbuh 5%, itu benar gitu ya. Kita punya cita-cita untuk tumbuh 7%. Tapi tumbuh 5% itu dalam suasana seperti sekarang, itu sebuah capaian juga. Itu harus dilihat sebagai sebuah capaian. Itu yang pertama. Karena sulit sekali kondisi global. Kemudian yang kedua adalah bahwa yang diutamakan pemerintah pada saat ini, khususnya untuk 5 tahun ke depan ya, kalau kita lihat dalam draft RPJM yang sedang disusun pada saat ini misalnya, utamanya itu adalah meningkatkan apa yang disebut dengan meningkatkan kapasitas produksi. Produksi terutama yang dilakukan oleh usaha kecil menengah dan koperasi serta mikro yang ditunjukkan dengan penyediaan likuiditas yang lebih besar rencananya. Kalau dulu kebijakannya 20%, ini mungkin kemudian nanti untuk 5 tahun ke depan bisa menjadi 25%. Artinya apa? Jumlahnya itu UMKM itu ada 63 juta, kurang lebih sekitar 64-an juta. Jadi kalau ada pompa likuiditas tambahan 5%, ditambah misalnya dengan juga pelonggaran terhadap giro wajib minimum yang akan menjadi sekitar 2,5%, kemudian ada kelonggaran 0,5%. Tambahan lagi 0,25% dari mungkin kurang lebih sekitar 200 triliun, ini akan memompa pertumbuhan ekonomi. Balik lagi ya, jadi kapasitas produksi meningkat, ada job creation, kemudian ada orang mendapatkan upah, ada kemudian orang meningkatkan upah. Jadi kemudian kita bicaranya itu tarif itu soal belakangan. Ekosistem itu, siklus itu sudah kemudian diperhitungkan oleh pemerintah, sehingga apa yang dikhawatirkan tadi oleh Bung Handi, oleh Bung Bima, Anda mau menyangkal itu bahwa pemerintah sudah memikirkan mitigasinya, pemerintah kemudian memang betul bahwa ada masa yang mungkin berat, tapi yakin bahwa ada hal yang kemudian bisa justru menjadi kekuatan. Saya rasa jalan keluarnya kan kita harus sama-sama cari ya, sama-sama kita diskusikan pandangan Mas Bima, Mas Andi, ini kan selalu didengar ya, bukan hanya oleh pemerintah, juga oleh para apa yang kita sebut dengan partai politik gitu ya. Jadi kalau kita bekerjanya bareng-bareng, tentu Bima, Andi tidak menginginkan juga walaupun mereka partai oposisi, kemudian kita itu tumbuhnya menjadi lebih rendah dari sekarang. Tentu enggak gitu loh ya. Mereka juga menginginkan tumbuh tinggi gitu. Jadi selalu ada keinginan bersama untuk maju. Itu yang paling penting, spirit itu. Karena yang kena bukan hanya 1-2 orang, iya, tapi kita bukan semua. hanya 1-2 partai, bukan hanya partai penguasa, tapi juga partai oposisi juga terkena juga pelemahan kalau terjadi krisis. Ini kan kita nggak mau. Kita tidak mengharapkan gitu ya. tentu nanti berapa besarannya, meskipun saya harus sampaikan juga, apakah benar bahwa, terakhir singkat saja, bahwa kenaikan itu sebuah keniscayaan pada Januari 2020? Yang pertama tentu kita harus melihat ini sebagai sebuah situasi dan diskursus yang sedang dibangun. Betulkah itu? Kemudian yang kedua, yang utama bagi pemerintah itu adalah peningkatan kapasitas produksi dan kemampuan
dari rakyat itu sendiri. Kemudian kalau memang dibutuhkan sebuah penyesuaian, katakanlah misalnya tarif, tentu itu juga melalui mekanisme diskusi bersama-sama dengan para Oke, pihak. baik. Ini rupanya bisa jadi calon memperindak. Bung Arief, jadi perubahan nomenklatur bukan Menteri Perindustrian, bukan Menteri Perdagangan, kabarnya akan digabungkan. Nanti tunggu tanggal 20 atau setelah tanggal 20, kita nggak tahu siapapun yang kemudian nanti akan disebutkan oleh Presiden terpilih Republik Indonesia Joko Widodo. Terima kasih Bung Arief Budimanta, Wakil Ketua KEIN, kemudian Bung Handi dari PKS, ekonom PKS, dan juga Bung Bima dari ekonom Indef. Terima kasih sekali lagi telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.